Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kami muliakan dan kita hormati para muqaddamin, para habaib, para sesepuh. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para ikhwan, para akhwat Thariqah Tijaniyah yang insyaallah pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita melanjutkan pengajian bulan yang lalu, yaitu pembacaan kitab Syamailir Rasul ataupun kitab yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Rasulullah, baik berupa sifat jasad ataupun sifat akhlak. Kita sampai pada bulan kemarin, Selasa akhir kemarin, bahwa salah satu dari bentuk pondasi agama Islam adalah sebuah kebersihan. Masih ingat ini? Jadi tidak salah kata-kata an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Bukti-buktinya banyak. Kalau Islam itu juga mementingkan masalah kebersihan. Bukan sing dipikiri akhirate mawon, tapi kebersihan badan pun Rasulullah juga menganjurkan dan memberi arahan kepada kita semua. Yang pertama kemarin, ini ada dalil 10. Ada 10 dalil yang menunjukkan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan. Yang pertama sudah kita bahas kemarin. Terus yang kedua, ini kitabnya saya tadi nggak bawa kitab, cuman PDF-nya sudah tak share di grup Selasa akhir. Bagi yang sudah masuk di grup, silakan dibuka kitabnya, halaman 35. Yang kedua, dalil yang kedua bahwa agama Islam itu sangat mementingkan dengan kebersihan adalah Hadduhu sallallahu alaihi wasallam ala nadhafatil badani bisyatta wasailin nadhafah. Dalil yang kedua bahwa Rasulullah itu selalu menyemangati dan memberi arahan kepada kita untuk membersihkan anggota tubuh dengan segala cara. Jadi apapun caranya itu bisa membersihkan anggota tubuh kita, maka itu adalah arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersihkan pakai sabun, termasuk skincare. Tahu nggak skincare? Perawatan bagi ibu-ibu. Bagi ibu-ibu perawatan itu juga termasuk pembersihan anggota badan. Kalau kita lihat banyak sekali sampai pembersihan ini dijadikan sebuah bisnis yang besar. Contohnya apa? Gini gua tadi. Produk skincare, produk sabun, produk sampo, klinik-klinik pembersihan karang gigi pun itu juga bisa menjadi bisnis besar. Dan kalau kita ke sana menghabiskan uang untuk membersihkan tubuh kita, itu kita mendapatkan pahala. Napa pahalanya? Kita niatkan menjaga diri
Kita niat merawat diri kita. Lah, tadi Rasulullah mengatakan bahwa pembersihan kita disuruh untuk membersihkan tubuh dengan berbagai macam cara. Famin dzalika amru sallallahu alaihi wasallam bil husli wa tahdhiruhu min tarki dzalik. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan kita untuk mandi. Dan Rasulullah melarang kita untuk tidak mandi. Lah, bagi orang-orang yang betah dengan baunya, walaupun sampean betah dengan bau badannya sendiri, tapi kasihan orang yang di dekatnya, sampingnya. Kita bau, dan kita betah dengan bau kita. Lah, sing samping ini loh, yang samping kita mau sholat gak khusyuk. Kenapa? Baunya apa? Kecut. Lapo, ngapain? Aku tadi sholat pikir orang ini gara-gara gak khusyuk aja. Lah, gara-gara ini, bau badan itu bukan hal sepele, tapi bisa menambah rasa khusyuk ataupun mengurangi rasa khusyuk ketika baunya itu tidak enak. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol ala kulli rajulin muslimin fi kulli sab'ati ayyamin huslu yaumin wa huwa yaumul jumu'ah. Ini ada hadis dari Sayyidina Jabir, beliau mengatakan bagi orang-orang yang malas mandi, bagi orang-orang yang malas mandi wajib mandi 1 minggu sekali. Kalau sudah gak sempat mandi, jangan sampai 1 minggu itu gak mandi sama sekali. Kalau saya 1 hari gak mandi aja udah gak betah. Kalau saya gak tahu, soalnya saya gak tahan dengan baunya sendiri, gak tahan. Sudah suker gitu. 1 hari mandi 1 kali kadang suker ya. 2 kali baru seger. Sampai ada salah satu ulama itu setiap mau melakukan sholat dia pasti mandi. Ditanyain, kenapa sampai kok mandi, mau sholat mesti mandi? Cukup wudu aja udah cukup, tapi kenapa sampai kok mandi? Katanya ulama itu, saya mandi ini biar saya sholatnya nggak ngantuk, biar saya ini sholatnya lebih fokus, biar saya ini sholatnya lebih semangat. Soalnya kalau habis mandi kan seger, ya. Kalau nggak mandi kan kadang-kadang sih melemper, gitu. Tahu melemper? Melemper itu lemes gitu loh. Luwungan itu. Nah. Ya, itu. Wa huwa yaumul jumu'ah. Nah ini yaitu mandi di hari Jumat. Soalnya mandi di hari Jumat itu juga sunnah. Sunnah. Jadi ketika sampai mandi di hari Jumat setelah subuh, setelah subuh itu disunahkan untuk mandi di hari Jumat. Jadi niatnya 3. Yang pertama niat untuk membersihkan badan. Yang kedua niat mandi sunnah Jumat. Yang ketiga niat mandi 1 minggu sekali. Jadi niatnya 3. 1 kali mandi dapat 3 niat. Terus kemudian wa min dzalika hathuhu sallallahu alaihi wasallam ala ta'ahhudi atrafil badani bin nadhafah wa izalatil awsakhi anha wa anna dzalika min al-fitratid diniyah allati ja'at biha jami'ur risalatil ilahiyah. Begitu juga pesan-pesan yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Nabi-nabi sebelum Rasulullah, mulai zaman Nabi Adam sampai Rasulullah, itu selalu mengarahkan umatnya untuk membersihkan badannya. Gak ada nabi yang gak menyuruh umatnya untuk membersihkan badannya. Semua nabi.
menyuruh umatnya untuk membersihkan badan. Jadi kita mandi, selain kita merasakan seger, selain kita merasakan adem enak, kita juga dapat pahala. Syaratnya diniati. Saya tak mandi, niat ikut arahan Rasulullah. Saya mandi, niat membersihkan badan dari segala kuman dan virus. Tuh. Rawa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ashrun minal fitrah qassus syarib wa ifa'ul lihyati wasniwaki wastinsyaqul ma wa qassul adfar wa ghusnul barajin wa natful ibti wa halqul anah wa tiqasul ma. Jadi dalam agama Islam itu ada 10 fitrah. Fitrah itu naluri keagamaan. Ada 10 fitrah. Namine napa? Khisalul fitrah. Napa? Khisalul fitrah. Itu ada 10. Ada 10 hal-hal kebersihan yang dianjurkan oleh agama Islam. Yang pertama, qassus syarib. Yang pertama, mencukur apa ini? Kumis. Mencukur kumis. Bukan semuanya. Mencukur kumis sampai merah-merahnya bibir ini kelihatan. Jadi kalau kumisnya udah menutupi bibir, nah itu waktunya dipotong. Sebagian orang tidak memperhatikan masalah ini, sampai kalau makan kumisnya itu ikut masuk ke dalam mulut gitu. Anjurannya Rasulullah apa? Anjurannya Rasulullah ini merah-merah bibir gitu, tahu gitu? Merah kan bibir kan merah gitu, merah. Itu sampai potong rambut kumisnya sampai kelihatan merah-merah bibir. Nah, itu jangan sampai kepanjangan. Kalau kepanjangan nanti kayak kumisnya Fir'aun, dawa. Pun terus yang kedua ikhfaul lihyah. Yang pertama merapikan kumis, mencukur kumis. Yang kedua merapikan jenggot. Jenggot, kita punya jenggot berarti kita ikut sunnahnya Rasul. Tapi perlu diingat lagi, jenggotnya Rasulullah itu sak genggam. Sak genggam gitu lah. Setelah genggaman ini udah nggak ada udah. Jadi mek sak genggam. Bukan jenggot yang besar gede, medeni, menakutkan. Kalau jenggotnya gede, gak karu-karuan gitu kan. Medeni. Kalau dilihat itu serem. Tapi apa? Disuruh merapikan jenggot, disisir. Nah, termasuk sunnah lagi, kemana-mana bawa sisir. Sisir yang kecil, bukan sisir yang gede, bukan sisir yang kecil. Kalau pulau tentara meriman itu ada sisir, nggak tahu teman ini kalau tasik dari ngecek ke Shopee, belum ngecek di Shopee. Nanti insya Allah tak cek di Shopee ada apa enggak. Kalau ada nanti tak share di grup. Itu ada sisir, ada kecil banget, kayak benteng sisir ini, kayak benteng, jadi dimasukkan di sapu. Jadi kemana-mana jenggotnya kurang rapi disisiri, kurang rapi lagi disisiri lagi. Jadi orang tuh melihat, masya Allah ganteng nih sih, tampak kelihatan lebih muda. Itu. Yang kedua apa? Merawat jenggot. Dalam artian merapikan jenggot. Jadi jenggot tidak kemana-mana. Soalnya gak disisir, kadang jenggotnya mekerak atau mekrok. Kayak niku petik niku lho. Napa? Buntute ayam itu mekrok ya. Nah, niku jenggot dan gak disisir kayak gitu. Kalau gak dirawat. Terus juga
digarisbawahi jenggot yang jenggotnya Rasulullah itu satu genggam. Satu genggam. Kadang-kadang Rasulullah itu memainkan jenggotnya Rasulullah. Ya. Jadi yang belum punya jenggot ada minyak yang digunakan untuk menumbuhkan jenggot. Tapi ada sebagian orang perempuan itu nggak suka kalau suaminya itu berjenggot. Kadang-kadang bilang gini, Mas, jenggotnya sampai itu cukur kok sih, biar kelihatan tampak lebih muda. Gitu. Sama jawab, kalau satu kali aja tidak apa-apa, tapi kalau setelahnya saya tidak mau, karena ini menunjukkan kegagahan lelaki, ya gitu. Lek kalau jenggotnya podo karo wedok, sama kayak orang perempuan. Kalau orang perempuan ada jenggotnya medeni dia. Wah, payah ini jenggotan, gak sido ayu, gak jadi cantik. Pun kedua. Ketiga apa? Yang pertama memotong kumis. Yang kedua merapikan jenggot. Yang ketiga siwakan. Siwakan. Siwak. Caranya bersiwak itu ada caranya. Caranya bersiwak itu ada caranya. Saya sekarang juga lupa, nggak bawa soalnya, jadi saya nggak mau mengingatkan. Kalau kemarin-kemarin masih mengingatkan soalnya ingat gitu. Sekarang juga saya lupa nggak bawa siwak. Caranya bersiwak, nggak apa-apa. Caranya bersiwak itu pertama siwaknya ditaruh di gigi bagian kanan di sebelah atas gigi kanan gini. Terus ditarik ke bawah, digunakan untuk mensiwaki gigi kanan bagian bawah. Setelah gigi kanan bagian bawah ditarik lagi ke atas, ditarik atau diletakkan di gigi kiri bagian atas, baru ditaruh ke bawah, ditarik untuk disiwakan di gigi bagian kiri bawah. Jadi kayak angka 8. 1, gini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Betul nggih? Jadi caranya orang sikatan itu salah. Dokter itu bilang apa? Kalau depan atas bawah, kalau samping putar. Ini enggak sesuai dengan sunnah. Siwakan apa? Diputar. Yang atas bawah mana? Yang digunakan untuk atas bawah adalah gunakan siwak itu untuk mensiwaki lidah. Jadi habis siwaknya itu tadi napa niki ngomongin? Ilate ditokno, siwake digerakkan ke atas bawah. Itu yang benar. Nah, gitu. Caranya bersiwakan. Dan siwak itu enggak harus pakai kayu. Siwak itu boleh juga memakai barang yang kasar. Contohnya kayak baju. Baju. Kalau tangannya sendiri gimana Mas kasar? Kalau tangan enggak boleh gitu. Kalau bajunya orang lain gimana? Ya izin dulu sama orangnya. Gitu nih. Pokoknya siwak diperbolehkan untuk menggunakan sesuatu yang kasar, nggak harus pakai kayu. Dan caranya seperti itu tadi. Angka 8. Angka 8 dimulainya dari gigi kanan bagian atas. Terus yang keempat, istinsyaqul ma', menghirup air. Ketika wudhu menghirup air lewat di hidung. Itu juga termasuk bisa membersihkan hidung. Pada waktu corona, ini waktunya nggak lama nih. Udah tak selesai sampai akhir tahun nih. Nanti selanjutnya dilanjutkan Selasa akhir yang akan datang. Ini terakhir guys. Pada waktu corona itu ada beberapa teman saya yang tidak kena corona. Padahal dia salaman sama orang-orang yang kena corona itu. Makan bareng sama anak yang kena corona.
Ketika tak tanya, sampai apa rahasianya itu? Kok bisa terhindar dari virus corona, padahal banyak dari kita yang nggak bisa merasakan bau, ya. Terus merasakan rasanya makan nggak bisa, tapi dia tetap bisa. Akhirnya katanya dia apa? Katanya dia, ketika saya wudhu, saya tidak pernah meninggalkan menghirup air lewat hidung, lewat hidung. Jadi dihirup airnya itu tadi. Dengan cara itu, alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dari corona, bisa menjaga tubuh. Pun selanjutnya waqsul adfar, memotong kuku. Memotong kuku itu disunahkan pada hari Kamis, Jumat, Senin. Selain hari itu dianjurkan untuk tidak memotong kuku. Terus wa ghuslul barajim, dan membersihkan sela-sela jari. Nah, itu disunahkan untuk bersihkan sela-sela jari. Terus wa natful ibti, mencabut bulu ketiak, dicabut. Dicabut bagian kuat. Dicabut bagian yang kuat. Kalau nggak kuat, nggak usah dicabut, dibersihkan aja. Pakai mesin itu loh. Nah, dibersihin pakai mesin. Oke. Untuk masalah potong kuku, kolosopik. Untuk masalah potong kuku itu dianjurkan setiap 2 Jumat sekali. Jadi setiap 15 hari sekali kita dianjurkan untuk memotong kuku. Jadi Jumat sekarang nggak potong, berarti Jumat besok potong kuku. Jumat besoknya lagi nggak potong, berarti Jumat besoknya lagi potong kuku. Terus setelah itu wanatul ibti wahalqul anah. Wahalqul anah ini mencukur hutan yang ada di bawah gitu. Kalau nggak tahu apa namanya itu. Mencukur hutan yang ada di bawah, dicukur. Terus wantiko sulman, kemudian kita dianjurkan untuk istinja setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Lah ini yang jadi miris sekarang itu banyak di masjid-masjid ataupun di mal-mal. Kalau kencing itu ada wadahnya, berdiri. Nah itu kadang-kadang orang habis kencing langsung barangnya tadi itu dimasukkan langsung ke celana, nggak pakai diistinjai pakai tisu ataupun pakai air, enggak. Nah itu bahaya, itu juga termasuk dari penyakit. Selain najis, itu juga termasuk penyakit. Banyak orang-orang yang sakit gara-gara itu. Habis kencing langsung dibelebokno, langsung dimasukkan, nggak dibasuh dulu. Minimal, apalagi kalau di bandara gitu, apalagi umroh itu. Kalau di bandara luar negeri itu kadang-kadang kencing itu nggak ada air ya, cuman ada tisu. Nah itu nanti istinjanya pakai tisu. Tapi syaratnya kalau istinja cebok pakai tisu, syaratnya harus 3 kali. 1 udah dibuang, ambil tisu baru. 2 dibuang lagi, baru 3 dibuang lagi. Kalau masih ada kencingnya, dibersihin sampai bersih. Tapi minimal itu 3 kali usapan. Kalau belum 3 kali masih belum dikatakan bersih. Wantikosul ma'i. Oke, dilanjutkan besok Selasa yang akan datang. Semoga bermanfaat, semoga barokah, semoga kita